Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pertemuan AHY dengan Muldoko ini banyak menimbulkan spekulasi. Ada apa? Satu kolam. Dulu bagaimana ya Partai Demokrat mau diambil alih oleh Muldoko ini. Dan sekarang ketika mereka bersatu di koalisi Jokowi, maka kemudian yang terjadi mereka saling salaman ya, saling ketawa begitu kan ya. Iya jelas kalau nuansa-nuansa seperti ini justru benar dulu itu ada penjagalan-penjagalan kepada Anies Baswedan begitu kan. Jadi sekarang kita lihat saja mesranya ya Muldoko di situ begitu kan dengan AHY begitu kan ya, sampai-sampai yang melambaikan tangan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa ya dalam bingkai demokrasi ya sah saja, ini bagus ya Muldoko ketemu dengan AHY di situ begitu kan. Tapi nampaknya para kader sekarang juga melihat bagaimana AHY yang dikritik habis-habisan oleh kadernya sendiri begitu kan, apalagi bertemu dengan Muldoko. Jadi dalam bingkai ini, dalam bingkai demokrasi, saya menangkap bahwa ya menganggap bahwa hal-hal yang biasa dengan seperti ini begitu kan. Maka dalam dunia politik itu kan tidak ada yang namanya lawan dan kawan. Ya bagaimana kader yang mengkritik habis-habisan seorang AHY di situ. 9 tahun menjadi oposisi hanya mengejar 6 bulan jadi menteri. Wah, pidatonya dulu begitu luar biasanya AHY ya, gembar-gembor sana sini begitu kan ya. Untuk bahkan dikatakan sebagai begal pada waktu itu. Tapi untunglah mereka bersatu dalam nuansa politik yang kemudian ya dari dikritik oleh kadernya sendiri. Mohon maaf AHY, mohon maaf Pak Ketum gitu kan ya. 9 tahun menjadi oposisi hanya ngejar 6 bulan jadi menteri. Lantas bagaimana komentar-komentar netizen? Banyak sekali pro dan kontra, dan bahkan ya kini mereka sekolah saling ketawa sana sini begitu kan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam dunia politik ya seperti itu begitu kan. Makanya jangan terlalu serius lah menanggapi hal seperti ini. Bisa saja Muldoko agak menghargai sebagai bagian dari seorang Jokowi di situ. Bukan tidak mungkin setelah keluar ya Partai Demokrat akan terancam diambil alih begitu kan. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu. Bahkan ya ada yang mengatakan begini ya, politik gentong apa ini ya, bukan lagi idealisme yang diperjuangkan tapi kepentingan. Dulu kadernya berdarah-darah berjuang agar partai ya enggak dibegal. Tapi sekarang demi menteri 8 bulan rujuk dan mengebarkan perjuangan kadernya. Ini gimana begitu kan? Begitu santainya begitu kan ya. Kudeta itu sebenarnya singkatan dari kembali dekat ternyata. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi saya menganggap hari ini bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan dalam bingkai demokrasi ya sah saja. Mau bertemu dengan siapapun. Tapi nampaknya hari ini bagi kami adalah sebagai seorang AHY sebagai ketua umum partai Demokrat begitu kan ya, melihat nuansa-nuansa seperti ini menjadi perbincangan hangat ya di media sosial ya. Damai itu indah sampai bikin panas dingin ya. Sekarang sudah lupa katanya. Ini bikin SBY panas dingin, inilah jejak Muldoko di kasus kudeta Demokrat. Jadi ya yang saya katakan ya tadi, berkumpul dengan siapapun boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja silahkan begitu kan. Tapi nampaknya hari ini melihat dengan beberapa Demokrat ya, bahkan konstituen dan Partai Demokrat sendiri banyak yang kemudian dikritik habis-habisan di situ begitu kan ya. Ya bagi kami tidak menjadi masalah karena nantinya adalah poin penting setelah menjadi menteri, apakah nanti AHY juga akan menjadi menteri? Apakah diangkat bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran? Ya, kalau tidak, mereka tidak diangkat menteri kan percuma juga. Diketahui lagi, jangan lupa ya cipika-cipiki. Kalau perlu buat statement bersama. Terus AHY ngundang makan di Cikias ya, rekonsiliasi lah.
Menikmati hidangan di menit-menit terakhir. Lumayanlah daripada tidak sama sekali. Soal harga diri urusan nanti. Jadi saya sampai hari ini begitu kan yang melihat bahwa saya tertawa saja melihat AHY ini begitu kan. Kenapa? Karena Partai Demokrat itu kritikannya dulu luar biasa kepada AHY, kepada Pak Jokowi, terus kemudian kepada pemerintah begitu kan ya, begitu kuatnya, begitu kerasnya kritikan-kritikan itu. Tapi nampaknya hari ini cukup menjadi perhatian di situ begitu kan. Karena apa? Karena selama ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh AHY seolah-olah mereka blunder. Gabung ke koalisi Jokowi seolah-olah mereka blunder. Tidak sesuai ya dengan ucapan-ucapan dulu. Kritik vote estate, kritik ini, kritik itu. Justru Pak Jokowi memberikan memberikan tantangan kepada AHY sehingga apa yang dikritik dulu menjadi blunder kepada AHY itu sendiri begitu kan. Senjata makan tuan. Tapi inilah politik kita begitu kan. Ada pro dan ada kontra ya. Bahkan ini salah satu dari netizen juga begitu kan yang berkomentar cukup menarik di sini. Ini salah satunya. Bahkan coba kalau dari kemarin-kemarin rela gabung ke sini kan gak akan saya suruh si Muldoko begal partai kalian. Wow, sampai segitunya komentar-komentar netizen ini begitu. Udahlah, selama ini juga cuma drama kok. Kalau si Mul ini niat begal udah ke awal ya, dari awal tuh Mercy katanya. Jangan-jangan bisa cegal sana sini, bisa saja seperti itu begitu. Maka asumsi kita sebenarnya sah saja, mau berspekulasi apapun saja silakan. Tapi nantinya kita lihat saja apakah seorang Muldoko tetap ya bersikeras akan merebut Partai Demokrat atau Partai Demokrat akan lepas dari tangan seorang AHY. Kita tunggu saja ya. Di istana boleh mereka saling bersatu dan sebagainya. Karena kepentingan-kepentingan itu tidak hanya 2024. Kepentingan-kepentingan mereka ada 2029, ada selanjutnya dan sebagainya begitu kan. Siapa yang paling kuat di situ begitu. Nampaknya hari ini menurut saya pribadi begitu kan ya. Muldoko rupanya ya agak mesra dengan AHY dari beberapa video. Apakah hanya gimmick saja atau karena ingin menunjukkan ya kebebasan di dalam istana. Tapi nampaknya masyarakat sudah menjadi sudah melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh si Muldoko dengan AHY itu begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.